Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fatur Rahman. Di sini saya akan membuat teks biografi bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membuat biografi dari seorang penulis, yaitu Pidi Baik. Pidi Baik lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus tahun 1972. Memang bukan keluarga terakhir seniman, namun ia memiliki jiwa seni yang mengalir deras di tubuhnya. Ayahnya yang menyukai majalah tidak membuat Pidi Baik tertarik mengasah kemampuannya dengan membuat ilustrasi sendiri. Yang mampu mengasah kemampuannya seninya, ia juga memperdalam ilmunya di dunia seni, yaitu di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Namun ternyata ijazahnya kelulusannya dari ITB tidak pernah ia ambil dengan alasan karena untuk kenang-kenangannya dia. Namun diketahui ternyata ia jarang membaca buku atau novel. Dia menyukai sastra karena ibu dan adiknya yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia sering meminjaminya buku-buku yang pernah dia baca, yaitu tulisan-tulisan dari Sultan Takdir, Ali Zabana, Taufik Ismail, Iwan Simatupang, dan W.S. Ia sering mengarang puisi dari buku-buku yang pernah ia baca, namun tidak sebagian besar teman Pidi seperti itu. Tapi tidak berhenti menciptakan sastra, ia juga sering membaca cerpen kayak karya Sarito Wirawan Sarwono di majalah Anak Perempuan. Kemudian tulisan Gunawan Muhammad juga menjadi favoritnya karena ayahnya yang berlangganan majalah Timur. Selama kuliah di ITB, Pidi Baik memiliki sifat pemberontak dan menginginkan kebebasan. Pada masa itu terjadi masa rejim atau Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pidi Baik membentuk kelompok anggota dan ia ingin memiliki negara sendiri. Ia menciptakan negara anggota Kesatuan Republik Depanas Dalam yang berlokasi di ruang seni seluas 80 meter persegi. Pada tahun 1995, anggota merupakan singkatan dari keyakinan masing-masing, yaitu anggota ateisme, Kristen, Hindu, Buddha. Ia membentuknya untuk menerima setiap orang yang menganut berbagai keyakinan. Saat itu ada 18 orang yang mengikutinya, dan Pidi Baik sendirilah yang melakukannya atau jadi pemimpin sebagai pendeta pada tahun 1998. Pidi Baik berhasil merilis komik yang berjudul Bandung Pahlawan Pembela Kebetulan Kasus Tikus Darka. Lalu di tahun 1998, Pidi Baik juga berprofesi sebagai ilustrasi pelaku. Ia telah menghasilkan 17 judul perangko yang salah satunya menceritakan seri cerita rakyat. Untuk beberapa buku yang pernah ditulisnya, yaitu Burung Ken Mama, Diurung Burung Monster, Marmut, dan Burung Molen. Di dalam buku tersebut dikenal cerita kehidupan sehari-hari. Nah, untuk seri berikutnya yaitu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, seri Dilan. Nah, yaitu adalah Dilan 1990. Dia adalah Dilanku. Nah, pada tahun 1991, Milea adalah pengisi suara dari Dilan. Nah, buku inilah yang banyak disukai penonton karena kisah Dilan ini menjadi bestseller waktu itu di serial film Indonesia. Ya, sekian sosok seorang Pidi Baik yang bisa saya biografikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert Einstein adalah seseorang yang dianggap sebagai tokoh fisika modern. Einstein lahir di Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Kecerdasan Einstein di bidang matematika sudah mulai terlihat sejak masih anak-anak. Namun, ayah Einstein bukan berasal dari kalangan yang kaya, sehingga keluarganya kesulitan untuk memasukkan Einstein ke sekolah. Einstein harus bekerja keras agar bisa melanjutkan pendidikan pada waktu itu.
Einstein masih memiliki kerabat yang kaya raya dan bersedia untuk memasukkan Einstein ke sekolah, bahkan hingga masuk Universitas Zurich. Setelah Einstein lulus dari universitas, ia kerja sebagai seseorang pegawai kantoran. Ketika bekerja, Einstein selalu menyempatkan untuk belajar matematika dan fisika saat memiliki waktu senggang. Ia berusaha dengan keras memecahkan persoalan yang sulit dan salah satu hasil pemikiran yang terkenal adalah teori relativitas. Selain itu, Einstein juga menyumbang teori kuantum untuk efek fotoelektrik. Teori tersebut membuat Einstein dianugerahi hadiah Nobel tahun 1921. Setelah ia pensiun pada 1945 di Universitas Princeton sebagai seorang pengajar, Einstein memutuskan untuk melanjutkan sebuah penelitian mengenai penyatuan teori. Namun, penelitian ini tidak sempat ia selesaikan dan kemudian dirinya meninggal dunia pada tanggal 18 April 1955. Ia meninggal dunia dalam keadaan sedang tertidur. Untuk menghormati dan mengenang jasa Einstein, pihak rumah sakit memutuskan untuk mengawetkan otak Einstein. Selain itu, nama Einstein juga dijadikan menjadi nama sebuah unsur kimia dengan nama Einsteinium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Rinjani dari kelas 10 KT1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teks biografi pahlawan nasional kita, yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah seorang putri dari pasangan priayi, yakni Raden Rangga Somanegara dan Raden Ayu Raja Permas dari Jawa Barat, yang lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang akhirnya dihukum dan dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda, dan ia meninggal di sana. Setelah ditinggal oleh sang ayah, Dewi Sartika diasuh oleh paman yang merupakan seorang patih Cicalengka. Dari pamannya, Dewi Sartika mengetahui mengenai adat Sunda, sementara pengetahuan mengenai budaya Barat ia peroleh dari seorang nyonya asisten residen berkebangsaan Belanda. Sedari kecil, Dewi Sartika sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sejak ia berusia 10 tahun, ia sudah mengajar kepada anak-anak yang ada di Cicalengka untuk bisa menulis, membaca, dan berbicara bahasa Belanda. Dewi Sartika kemudian berjuang untuk mendirikan sebuah sekolah di Bandung, Jawa Barat, di mana ia tinggal saat itu. Dewi Sartika tidak meraih keberhasilan dalam mendirikan sekolah dengan sendirian. Kakeknya, R.A.A. Martanegara, dan Den Hammer yang saat itu menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran, membantunya dalam perjuangannya. Akhirnya di tahun 1904, Dewi Sartika bisa mendirikan sebuah sekolah yang bernamakan Sekolah Istri. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak perempuan agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik, mandiri, fleksibel, dan terampil. Kemudian pada tahun 1914, saat Dewi Sartika berusia 10 tahun dalam menjalankan perjuangannya, nama Sekolah Istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama kembali menjadi Sekolah Raden Dewi. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suryawinata yang merupakan seseorang yang memiliki visi dan cita-cita yang sama dengan Raden Dewi Sartika. Raden Kanduruan Agah Suryawinata adalah seorang guru di sekolah latihan guru. Akibat dari niat baik Dewi Sartika ini, ia mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Atas jasa beliau di bidang pendidikan, Dewi Sartika diberi anugerah bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemikiran Dewi Sartika mengenai perempuan. Pada awal abad ke-20, gerakan feminis muncul di Hindia Belanda. Dewi Sartika dan Kartini, dua tokoh perempuan pribumi yang mendapatkan pendidikan barat berkat status mereka sebagai anak bangsawan, memulai pendirian sekolah khusus untuk putri pada tahun 1904. Dalam bukunya, Dewi Sartika mengatakan bahwa perempuan tidak akan jauh berbeda dari laki-laki
dan harus diberi pendidikan yang bagus serta ajaran yang kuat. Dia percaya bahwa perkembangan informasi akan mempengaruhi nilai-nilai perempuan, adat, yang hanya bisa dipelajari melalui pendidikan di sekolah. Dewi Sartika sangat serius dalam membangun sekolah untuk anak perempuan agar mereka dapat belajar membaca dan menulis, serta tidak terbatas oleh norma-norma lama yang menghalangi perempuan untuk mandiri. Dewi Sartika sebagai pelopor pendidikan perempuan memiliki pandangan jauh ke depan bahwa perempuan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam persiapan menjadi calon ibu rumah tangga, seperti keterampilan menjahit, memasak, merajut, dan keterampilan lain yang berkaitan langsung dengan pekerjaan perempuan. Selain itu, perempuan juga harus memiliki kemampuan membaca, menulis, matematika, kesehatan, dan bahasa Belanda sebagai tambahan. Dewi Sartika menawarkan ilmu tersebut baik bakat maupun ilmu akademik. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan upacara sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineak. 3 tahun kemudian, makamnya dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Jika para pahlawan lainnya melakukan perjuangan untuk bangsa melalui perang frontal seperti angkat senjata, namun Dewi Sartika memilih perjuangan melalui pendidikan. Dengan semangat kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negeri, sekolah yang didirikannya sebagai sarana pendidikan kaum wanita bisa berdiri terus, bahkan menjadi panutan di daerah lain. Sampai saat ini, jasa yang dilakukan oleh Dewi Sartika tidak bisa dilupakan dan sangat memberikan inspirasi serta harapan bagi banyak orang, terutama perempuan dalam mewujudkan cita-citanya. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan akan menjelaskan biografi Lionel Messi. Lionel Messi atau yang lebih dikenal sebagai Lionel Messi merupakan striker Barcelona dari timnas Argentina yang memiliki julukan di antara si Kutu alias La Pulga, El Messia, dan King Leo. Julukan si Kutu sendiri diperoleh Messi dari kakaknya Rodrigo. Hal ini karena postur tubuh Messi yang lebih kecil daripada kawan-kawannya. Meski begitu, kehilayannya bermain bola mengantarkan Barcelona sebagai salah satu tim terkuat di La Liga. Namun sebelum terkenal seperti saat ini, Messi tumbuh bersama kedua kakaknya laki-laki, Rodrigo dan Matias, serta seorang adik perempuan bernama Maria Sol. Anak laki-laki ketiga dari pasangan pekerja pabrik baja dan pembantu rumah tangga Jorge Horacio Messi dan Celia Maria. Ini dilahirkan di Rosario, Santa Fe Province, Argentina 24 Juni 1987. Pengalaman sepak bola didapatkan pemain berusia 26 tahun ini sejak ia baru berusia 5 tahun. Pada usia yang masih sangat muda tersebut, Messi kecil telah bermain untuk sebuah klub bola asuhan ayahnya, Guardiola. Menghabiskan 3 tahun bermain dengan skuad Guardiola, Messi memutuskan pindah ke Newell's Old Boys di usia yang ke-8. Tumbuh dan berkembang sebagai yang lincah dan gemar bermain bola, lawan berat Cristiano ini didiagnosa mengalami kekurangan hormon pertumbuhan di usia yang ke-11 tahun. Petualang keuangan keluarga yang buruk membuat orang tua Messi tidak bisa membayar biaya keperluan terapi hormon sebesar 500.000 pound sterling, setara 9 miliar kalau dirupiahkan.
setiap bulannya. Untuk itu sang ayah meski tidak bisa membayar biaya keperluan terapi hormon sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keza Arif Haiban. Di sini saya akan membacakan biografi Bapak Prabowo. Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo adalah seorang politikus, wirausahawan, dan perwira tinggi militer Indonesia yang menjadi presiden terpilih Indonesia pada pemilihan umum 2024. Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019. Tanggal lahir Prabowo adalah 17 Oktober 1951. Usianya 72 tahun dan lahirnya di Jakarta. Partai Prabowo adalah Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Anaknya Bapak Prabowo adalah Didit Prabowo. Pasangannya Siti Hediati Haryadi, pasangan pada tahun 1983 sampai 1998. Pendidikan Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keza Arif Haiban. Di sini saya akan membacakan biografi Bapak Prabowo. Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Mari Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Mangkom di Langoan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan bernama Biantingsih Medrawati dan Mariani Ekawati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hasim Jojo Hadikusumo Prabowo, merupakan cucu dari Margono Jojo Hadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Keluarga Jojo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya Kapten Subianto Jojo Hadikusumo yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Sumetri kembali ke negara Indonesia, lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo
Dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998 dan anaknya Didit tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Perancis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, saya dari kelompok 6. Saya akan menceritakan biografi tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah pria kelahiran 25 Juni 1936. Beliau lahir di kota Parepare, yaitu Sulawesi Selatan. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia dan sebelumnya menjadi wakil presiden RI ke-7. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia juga kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, yaitu ITB. Di Teknik Mesin Institut Bandung, lalu ia melanjutkan ke Jerman. Dan ia menghabiskan masa muda sebagai 10 tahun. Untuk menghabiskan masa mudanya, ia kuliah dari S1 hingga ke S3 di Aachen, Jerman. Dia melanjutkan program doktoral setelah menikah di teman SMA-nya, yaitu Ibu Hasri Ainun Basari. Pada tahun 1962, bersama istrinya tinggal di Jerman, B.J. Habibie harus bekerja untuk membiayai kuliah dan biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Riwayat karir B.J. Habibie yaitu sebagai Direktur Utama PT Perindustrian Daratan, yaitu Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Ketua Dewan Pembina Industri Strategis, yaitu BPIS, Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat dan Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Komersial atau Pesawat Militer, dan sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar dalam bidang konstruksi pesawat terbang Institut Teknologi Bandung, yaitu ITB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.